Bapel itu lebih spesifiknya mencakup apa aja sih, Mas? Kita di sini bekerja sama, di sini kita saling membantu untuk teman-teman universitas terbuka. Oh, untuk tugas PPMLN sendiri mencakup apa aja, Pak? Tugasnya sama aja dengan yang di UPBJJ, yaitu ada 4 hal pokok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kami, Himas UTT, dalam acara podcast Prime Time. Obrolan seputar informasi Universitas Terbuka Taiwan. Dan malam ini kita udah kedatangan 2 tamu yang super spesial dari UT. Siapa lagi kalau bukan Pak Pardamaian Daulay dari Kepala PPMLN. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Dan Mas Amirullah Wijayanto dari Badan Pelaksana UT Taiwan. Selamat malam, Mas Amir. Selamat malam. Nah, untuk teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan maupun calon mahasiswa yang sedang mencari informasi seputar perkuliahan di Taiwan, podcast ini akan bermanfaat sekali untuk kalian karena kita udah nyiapin pertanyaan-pertanyaan dari hasil kuesioner dan juga Q&A dari calon mahasiswa. Jadi, saya sarankan untuk tonton video ini sampai habis. Oke, guys? Nah, ini dia podcast Prime Time, Himas UTT. Mas Amir, apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbak Lita, gimana? Sehat? Alhamdulillah, baik juga Mas. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat walafiat guys. Iya. Semoga teman-teman di luar sana juga dalam keadaan sehat tentunya. Amin. Bapak, saya izin ke Mas Amir dulu ya Pak. Monggo, silakan. Mas Amir nih biar teman-teman UT kenal gitu sama profil Mas Amir. Mas Amir tuh dari mana asalnya? Oke, mau perkenalan terlebih dahulu lagi. Nama saya Amirullah Wijayanto, bisa dipanggil Amir. Saat ini sedang menempuh studi di Taiwan, master degree. Terus untuk berapa lamanya di Taiwan itu saya setahun lebih kali ya. Ini setahun lebih sebulan kali. Jadi kemarin April, sekarang bulan Mei, jadi setahun lebih sebulan. Alhamdulillah ya bisa beradaptasi dengan baik. Terus Taiwan juga negara yang, maksudnya di sini nggak terlalu culture shock karena banyak orang-orang Indonesianya, teman-teman Indonesia juga lumayan banyak di sini, jadi saling membantu satu sama lain, nggak kayak sendiri gitu di sini. Jadi alhamdulillah seperti itu, Mbak. Soalnya selain banyak teman-teman Indo, kayaknya untuk tempat ibadah juga udah sangat dimudahkan ya, Mas? Betul. Muslim friendly banget, apalagi kan aku tinggal di daerah Taipei, jadi emang alhamdulillah semua dimudahkan kalau yang beragama Muslim Islam. Iya, betul sekali. Mas Amir juga ini kepengurusan baru di Bapel, jadi baru menjabat beberapa bulan, begitu ya Mas? Betul, aku diamanahkan sebagai Ketua Badan Pelaksana UT Taiwan di tahun ini, jadi baru menjabat dari bulan Januari, jadi sekitar 5 bulan menjabat. Jadi mungkin kalau ikut di UT-nya sendiri udah hampir mau 1 tahun ya, karena kan aku ikut di bulan September 2022 dan saat ini udah mau maju ke semester selanjutnya, jadi mungkin udah hampir 1 tahun udah berkecimpung di Badan Pelaksana UT Taiwan. Oh gitu. Itu sebelumnya menjabat jadi apa Mas, kalau boleh tahu? Dulu aku pribadi itu di divisi administrasi dan kemahasiswaan. Jadi yang ngurusin tentang UPI, kemarin sempat alhamdulillah diamanin jadi ketua UPI juga tahun kemarin. Terus yang mengurusin tentang segala macam permodulan, segala macam itu. Nah, untuk tugas Bapel itu lebih spesifiknya mencakup apa aja sih, Mas? Oke, jadi kalau ngomongin tentang Badan Pelaksana UT Taiwan ini, kalau secara umumnya ya, mungkin kita adalah suatu organisasi non-profit yang dimana kita bekerja sebagai mitra dari universitas terbuka yang ada di Jakarta, yang di Pondok Cabe UT Pusat kalau kita bilangnya. Kita di sini bekerja sama, di sini kita saling membantu untuk teman-teman universitas terbuka pusat
karena ibaratnya kayak UT Taiwan itu cabang dari UT Pusat gitu ya. Terus kita di sini adalah jembatannya antara UT Pusat dan juga mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan nih. Jadi kalau teman-teman bilangnya semua itu yang ngatur Universitas Terbuka Taiwan atau badan pelaksananya, mungkin ada benernya ada enggaknya juga, karena kita kan di sini kan bekerja sama ya, bermitra dengan Universitas Terbuka Pusat. Jadi emang kita sebagai jembatan untuk perantara antara UT Pusat dengan mahasiswa UT Pusat. Dan untuk kalau secara lingkupnya nih, sebenarnya badan pelaksana UT Taiwan itu bekerjanya apa aja sih gitu kan, segala macam. Nah, pertama kita di Badan Pelaksana UT Taiwan itu ada 3 divisi ya. Kalau kita main divisi, jadi ada 3 departemen juga, di 3 departemen. Maksudnya jadi kayak pertama itu ada divisi akademik dan tutorial, di mana divisi akademik dan tutorial mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena segala macam yang berhubungan dengan akademik, belajar, tutorial online, tuh web, segala macam itu pasti nanya langsung ke line at akademik kalau kita bilangnya. Jadi emang teman-teman divisi akademik bertanggung jawab untuk mengurus lah dan bertanggung jawab untuk semua yang berurusan dengan akademik dan juga tutorial seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada divisi admin dan juga kemahasiswaan. Divisi admin dan kemahasiswaan itu mengurus segala perurusan namanya kemahasiswaan ya. Jadi registrasi mahasiswa baru, mahasiswa lama, yang ongoing maksud saya, terus juga segala jenis permodulan, terus juga UPI dan segala macam itu diuruskan sama divisi administrasi dan kemahasiswaan seperti itu. Dan untuk selanjutnya itu ada divisi humas, seperti mungkin pada umumnya ya, humas dan media itu di humas dan media sendiri adalah segala sesuatu atau pengumuman-pengumuman penting yang kita dapat dari UT Pusat atau UTPP MLN, kita langsung sounding gitu ya, berarti kita langsung announce dari media-media sosial kita. Jadi kita punya media sosialnya itu ada Facebook, ada juga ada Instagram, dan juga sekarang tahun ini kita launching nih untuk TikTok. Jadi kita ada 3 platform sosial media dari Badan Pelaksana UT Taiwan. Segala sejenis pengumuman nanti bisa dicek aja langsung di media-media sosial tersebut. Gitu sih. Jadi emang kalau singkatnya ya, kita jembatan antara UT Pusat dan juga teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Taiwan. Oke. Nanti untuk sosial medianya mungkin di Instagram untuk Himas bisa sering dinotis ya, Kak. Iya, betul. Kita kan sering ini iya, repost-repostan kan kita. Oke, terima kasih Mas Amir, dan untuk teman-teman Bapak yang udah membantu seluruh kegiatan UT Taiwan. Terima kasih juga Mas Amir untuk jawabannya. Yap. Oke, lanjut ke Bapak dulu deh kalau gitu. Monggo, asik. Bapak, gimana Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bapak ini kan sebagai Kepala PPMLN, itu udah berapa lama sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Ita. Ya, PPML ini mungkin perlu kita ini dulu ya. Nanti maknanya lain-lain ya. PPML ini singkatan dari Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri gitu ya, Universitas Terbuka. Kalau dulu sih namanya UT Luar Negeri. Ya, tetapi karena ada sesuatu hal di ini dari operasionalnya UT diganti nama jadi Pusat Pengelolaan Mahasiswa Pelayanan Luar Negeri. PPMLN sendiri baru dibentuk di UT itu sekitar tahun 2013-2014 nggak salah ya. Jadi sebelum saya sebagai kepalanya itu ada Profesor M. Gorgi Sembiring sebagai dosen di UT juga. Setelah beliau kemarin ada namanya Ibu Dewi Patmo. Beliau sekarang menjadi kepala LPPM Universitas Terbuka. Setelah beliau diangkat jadi LPPM Universitas Terbuka, kemudian saya diamanahi oleh Pak Rektor untuk melanjutkan tugasnya Bu Dewi Patmo. Jadi kalau tadi pertanyaannya udah berapa lama? Setahun lebih ya, setahun 2 bulanan kali ya. Jadi baru juga di PPMLN baru. Iya. Per Maret 2021 kalau saya nggak salah. Oh gitu.
Iya, soalnya kan kalau Lita pribadi kenal Bapak itu pas kemarin angkatan Pak Bagus. Dari sana kenal Bapak gitu. Sering Ya, sering kayak Zoom gitu loh, Pak. Jadi oh ini loh iya, kepala PPMLN kita gitu. iya, benar ya. Nah, Pak, Bagus tadi ya. kan Presiden yang pertama ya, presiden sebelum yang sekarang ya. iya, Pak Bagus Andi. Iya, Ah, oke. hmm. Oke, tadi kan kita udah sedikit mengulas tugas dari Bapak. Nah, kalau untuk tugas PPMLN sendiri mencakup apa aja, Pak? Ya, tugasnya PPMLN sebenarnya hampir sama ya dengan UT yang ada di Indonesia. Ya, teman-teman mungkin sekilas menjelaskan ya bahwa UT ini kan dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Indonesia ya ada 39 kantor UPBJJ-nya. UPBJJ itu singkatan dari Unit Program Belajar Jarak Jauh. Ya, yang Ya, ada di setiap provinsi dan beberapa kabupaten kota yang mungkin dari segi penduduknya cukup banyak ya, sehingga nanti akan dibuka juga universitas terbuka. Satu namanya UT layanan luar negeri kan gitu ya. ya, Jadi kalau tugasnya sama aja dengan yang di UPBJJ, yaitu ada 4 hal pokok lah yang bagian tugas kami. Yang pertama tentunya registrasi pendaftaran teman-teman mahasiswa ya. Kemudian yang kedua itu pembelajaran, seperti ada tutorial webinar ya, tutorial tatap muka, ada pelatihan-pelatihan untuk mahasiswa ya. Kemudian ujian kan gitu ya. Kalau ujian nanti itu tugasnya PPMLN ya. Satu lagi tugasnya adalah di bidang administrasi ya, termasuk di sananya adalah untuk kelulusan yudisium, kemudian penyelenggaraan wisuda begitu. Nanti itu dikoordinir oleh PPMLN. Jadi kelihatannya 4 begitu, tapi kan anak ke bawah-bawahnya banyak ya yang harus kita kerjakan. iya. Kemudian UT luar negeri ini spesifik ya, jadi semua mahasiswa UT yang ada di luar negeri itu dilayani di PPMLN. Saat ini kita ada di 45 negara yang ada mahasiswa UT-nya, salah satunya yang ada di Taiwan. Iya, Masya Allah banyak juga ya Pak. Ya, jadi mungkin ada uniknya ya. Jadi di Taiwan ini masih malam gitu ya. Mm-mm. Mungkin di negara mana masih pagi gitu ya. Jadi Iya, kadang-kadang kita kalau ada mahasiswa yang belum familiar ya dengan pergantian waktu gitu, kadang-kadang kita tengah malam gitu ada aja yang apa ya, yang chat gitu ya. Selamat pagi Pak gitu. Padahal kita udah tengah malam. Ya, ya itulah. Tapi saya pribadi itu sangat bahagia ya iya, dengan apa namanya bisa berkenalan dengan teman-teman pejuang gitu ya. Kalau saya selalu menyebut ya pahlawan devisa negara, kalau negara menyebutkan ya di iya, tengah-tengah kesibukan ya Mas Amir ya, tengah-tengah kesibukan bekerja tetapi semangat untuk kuliah ini. Mas Amir juga tadi katanya membentuk lembaga, jadi kita itu bukan hanya bekerjanya, tapi kita cari amal juga, gitu ya, Mas Amir Betul, ya. betul, Pak. Gitu. Iya. iya. Cukup ya Pak? Boleh, cukupnya. Tapi Oke, aku mungkin mau tambahan, aku tadi kelupaan Mbak Rita. Jadi silakan. kalau Badan Pelaksana UT Taiwan sendiri itu kita itu di bawah naungan dari Persatuan Pelajar Indonesia yang ada Ya, di ya. Taiwan. Kita PPI. badan semi otonom mereka, Oke. jadi kita berlindung lah ibaratnya di PPI Taiwan kayak Mm-mm. gitu. Jadi ya PPI Taiwan terus juga ada naungannya itu. Kalau kita mungkin di sini kan nggak ada kedutaan ya, kita nyebutnya Kantor Dagang Ekonomi Indonesia atau KDI. Jadi kita sering bekerja sama di 3 elemen itu sih untuk Ya. membantu Universitas Terbuka Taiwan. Gitu. Oke. Ya. Baik. Mungkin Terima kasih. menyinggung sedikit Mbak Lita ya. Mungkin Silakan Bapak. kenapa ada bapel ya istilahnya itu Mm-mm. di apa ya kaitannya dengan UT ya. Jadi sorry, UT apa namanya yang ada di Taiwan itu sebenarnya sama dengan yang ada di UT PPMLN gitu ya. Jadi karena kita ada di beberapa tempat di beberapa negara sehingga apa ada yang
membantu Universitas Terbuka untuk memberikan pelayanan terdekat ya kepada mahasiswa. Nah, itu kita bekerja sama dengan teman-teman PPI dulunya ya Mas Amir ya. PPI, tapi PPI yang di Taiwan ini membuat mungkin semacam sub kegiatan begitu kalau nggak salah ya. Sub Iya, Pak. kegiatan yaitu yang mengkoordinir pengelolaan mahasiswa UT yang ada di Taiwan. Jadi kami dengan Mas Amir tidak bisa dipisahkan begitu ya. Tugas-tugasnya kami itu sebenarnya diperbantukan gitu ya kalau bahasa konsentrasi gitu ya bahasa kalau Iya. otonomi daerahnya begitu ya. Nah, jadi sebagian tugas-tugas kami itu dikerjakan, dibantu lah bukan dikerjakan ya, dibantu oleh teman-teman yang ada di UT Taiwan yang dikoordinir saat ini oleh Mas Amir. Gitu. Oke, iya. Ya. Jadi sampai sini sih cukup paham lah. Soalnya waktu itu juga kan PPI pernah ada kegiatan yang ngetag ke Himas, ngetag ke UT, kegiatan offline, tapi kan dari teman-teman UT sendiri karena waktunya yang sibuk mungkin, jadi nggak ada perwakilan dari UT, padahal itu acaranya keren banget loh, Pak. Ya. Iya. Oke. Nah, jadi gini Pak, ini kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan ya dari teman-teman mahasiswa dan juga calon mahasiswa, mengingat mahasiswa UT juga sebagian besar adalah PMI, jadi kita harus bisa membagi dan mengedukasi teman-teman calon mahasiswa yang ada di Taiwan. Oke, untuk pertanyaan pertama ya Pak, untuk tips efektif membagi waktu antara bekerja dan kuliah. Bapak kan sering kan mendapat keluhan-keluhan dari mahasiswa, Pak, kayak gini Pak, waktunya Pak, nggak sesuai, itu gimana tuh Pak? Kira-kira tipsnya untuk Iya, di kayak Taiwan? sukses begitu ya, teman-teman ya. Iya Pak. Saya sapa dulu ya, ternyata banyak yang teman-teman kita yang bergabung ya di ini ya, teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka mungkin yang belum kenal dengan saya, Oke. ya mudah-mudahan sih ya kalau udah mahasiswa UT ya, insya Allah kenal lah ya. Tapi mungkin barangkali ada yang belum kenal, tadi saya sudah diperkenalkan sih sama Mbak Lita ya, nama saya Pak Pardamian Daulay, nanti dipanggil saja Pak Damai gitu, lebih akrab ya. Pertanyaan ini memang sering ya ditanyakan oleh mahasiswa, terutama mahasiswa kita yang ada di luar negeri. Tapi yakinlah teman-teman, pertanyaan itu juga datang kok dari mahasiswa UT yang ada di Indonesia. Bagaimana membagi waktu. Jadi memang jadi mahasiswa Universitas Terbuka itu kalau mau sukses, kata kuncinya itu ya, bisa membagi waktu kan gitu ya. Kenapa? Karena proses pembelajaran di UT itu semuanya diserahkan sebenarnya kepada mahasiswa. Ya, kalau bahasanya itu otonomi pembelajaran itu adalah di mahasiswa. Apakah mau belajar atau tidak? Gitu ya. Secanggih apapun materi yang sudah kita siapkan, kalau mahasiswanya tidak ada mau belajar, nggak akan berhasil juga. Nah, jadi tipsnya bagaimana? Ya, sebenarnya teman-teman sendiri ya yang bisa membagi waktunya itu kapan harus belajar, kapan harus bekerja, begitu ya. Saya dengan Mas Amir ini kan nggak mengetahui ya secara pasti 24 jam teman-teman ya. Jadi saya rasa kata kunci yang pertama adalah carilah jam yang dimana itu jam belajar itu menurut teman-teman itu tidak terganggu oleh apapun ya, misalnya ya oleh misalnya mohon maaf kalau kerja di rumah misalnya di saat-saat dimana tuan rumahnya sudah istirahat mungkin ya. Nah, itu satu momen penting yang bisa digunakan untuk belajar, gitu ya. Jangan sampai misalnya buka modul tapi masih dipanggil-panggil, gitu. Itu tidak akan konsentrasi. Ya, itu mungkin ya. Saya yakinlah teman-teman itu pasti bisa membagi waktunya. Tapi tipsnya menurut saya adalah itu, ya. Carilah waktu di sela-sela di mana benar-benar itu bisa berkonsentrasi untuk membaca, begitu ya. Iya. Nah, itu kan dari Bapak. Satu tipsnya. Kalau dari Mas Amir sendiri seperti apa, Mas? Oke, tipsnya. Karena aku cuma mahasiswa aja. Mungkin malah teman-teman mahasiswa UT nih yang lebih dominan, harusnya lebih mengerti jawaban tentang hal ini sih. Jadi tapi menurutku mungkin kita balik ke ini ya. Maksudnya antara kalau aku kan hanya pernah menjalani itu organisasi dan juga belajar ibaratnya mungkin nggak jauh beda dengan hal itu ya. Jadi yang aku benar-benar
apa ya, camkan gitu ya, berarti sampai detik ini sih rasa tanggung jawabnya sih Mbak Lita. Dalam artian kalau emang dari teman-teman mahasiswa UT atau calon-calon mahasiswa UT udah decide, udah memutuskan bahwa oke, saya mau menempuh dunia pendidikan, tandanya udah punya niat baik untuk memiliki tanggung jawab lebih di samping dari tanggung jawab bekerja itu sendiri. Jadi emang kalau kita udah punya rasa tanggung jawab, rasa niat itu, bener tadi kata Pak Dame bahwa emang kita tuh ibaratnya semua tuh balik lagi ke teman-teman mahasiswa ya, ibaratnya UT Taiwan ini kan belajarnya tuh nggak tiap hari yang ada pelajarannya atau kayak gimana, jadi emang seminggu sekali. Dan menurutku kalau untuk luangin waktu 2 jam 3 jam untuk belajar, untuk bisa membaca modulnya segala macam, menurutku itu bisa banget sih, possible banget gitu, memungkinkan banget tentang hal itu. Tapi kan balik lagi ke teman-teman, apakah waktu istirahatnya mau diganggu untuk belajar tersebut gitu. Jadi emang kalau kita udah punya rasa niat dan niat baik untuk masuk ke dunia pendidikan, ya mau nggak mau kita harus ada yang dikorbankan lah di samping itu. Jadi emang rasa tanggung jawabnya kita kuatkan lagi. Dan menurutku kalau udah punya niat itu, di luar nalar kita pun juga ya kita pasti bakal ngerjain ujian, kita bakal ngerjain pelajaran, ngerjain PR dan segala macam, itu udah nggak usah dipaksa lagi gitu. Jadi emang udah dilakukan di luar kendali aja sih gitu. Iya. Tapi yang saya rasakan jadi selama Gimana, Mbak? seperti ini ya, intinya komitmen, konsisten. Jadi apapun keadaan kita, sesibuk apapun, waktu luang, kalau misalkan ada waktu untuk kerjain tugas, kita kerjain aja lah teman-teman. Kalau misalkan kayak ngeluh capek, ya itu kayak emang konsekuensi kita, karena itu udah jalan Betul. kita ambil gitu. Jadi pasti Benar. akan ada rasa capek di mana kita tugas numpuk dan pekerjaan juga sangat-sangat sibuk. Ya, di sanalah waktu yang harus kita korbankan untuk menempuh jalur pendidikan gitu. Betul. Setuju banget. Ya, ini tips yang bagus itu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Ya, Ini sering menjadi keluhan para mahasiswa. Bisa nggak sih pemesanan modul non-SIPAS melalui UT? Dan untuk estimasi pengirimannya, apakah sama dengan pemesanan modul SIPAS? ya, oke. Modul ya, ini modul selalu menjadi ini ya, apa namanya, teman-teman jadi hambatan, mungkin ya jadi tantangan juga ya. Tapi sebenarnya modul ini sudah kita siapkan juga ya, teman-teman. Mungkin masih mahasiswa baru atau masih calon-calon mahasiswa baru ya. Selain modul yang tercetak, sebenarnya UT sudah menyediakan dua itu ya, dua bahan ajar yang bisa digunakan. Satunya RBP. RBP itu kan harus masuk ke online ya. Jadi apa namanya, benar-benar harus ada akses internetnya baru bisa membaca modul itu ya. Kemudian yang kedua kan sudah kita kembangkan namanya bahan ajar digital ya teman-teman ya. Jadi bahan ajar digital ini bisa di-copy di laptop atau di handphone. Nanti tidak ada akses internet pun teman-teman sudah bisa membaca. Yaitu. Tapi memang benar ya, pernah saya diskusi dengan Mas Amir ini. Ini Taiwan kenapa harus beli modul lagi? Padahal kan sudah ada bahan ajar digital. Nah, jawabannya Mas Amir waktu itu adalah belum terbiasa, gitu ya katanya ya. Mahasiswa-mahasiswa UT Taiwan itu masih lebih nyaman, gitu mungkin ya, untuk belajar dengan buku gitu ya, bisa dicoret-coret mungkin gitu ya, bisa dibuka-buka gitu ya. Ya itu ya teman-teman ya. Tetapi caranya itu memang dua hal yang berbeda ya. Kalau dia non SIPAS itu tidak disediakan modulnya bersamaan dengan SPP kan begitu ya. Kalau yang SIPAS itu sudah include dengan SPP dengan modulnya. Artinya yang SIPAS itu adalah kewajibannya UT untuk menyediakan modul. Nah gitu. Kalau non SIPAS tidak. Jadi mahasiswanya itu kalaupun misalnya sekarang ada kewajiban membeli gitu ya, tetapi dia harus membeli sendiri, bukan disediakan oleh kami sebagai PPMLN. Nah, cuman pertanyaannya menarik, boleh nggak apa namanya minta tolong begitu ya ke PPMLN untuk mendapatkan modul. Jadi gini teman-teman, boleh saja sebenarnya, tetapi nanti kami juga tetap nanti lewat toko buku online, sama aja gitu ya.
kami pesankan pun misalnya nih Mbak Lita nih, Pak Dami saya mau dipesankan modul dong gitu ya. Nggak bisa kami beli di toko buku langsung. Tetap harus pakai aplikasi toko buku online. Jadi sama saja, kalaupun kami nanti memesankan, nanti kita lewat TBO, nanti kita juga akan tanya apakah modulnya sudah ada, sudah ready, sudah boleh dikirim ke Taiwan misalnya, seperti itu. Tapi yakinlah teman-teman, kalau memang teman-teman itu mungkin karena kesibukan dan sebagainya nggak sempat buka memesan di TBO, laporkan saja ke kami, nanti kami akan membantu untuk memesankan. Tapi ingat ya teman-teman ya, kami tidak boleh dikirimi uang, ya, itu rahasia, bukan rahasia ya, itu ketentuan dari UT. Kita pegawai UT dilarang menerima apapun dengan alasan apapun uang dari mahasiswa. Misalnya nih Mbak Dita, saya transfer ya ke rekening Pak Dame, terus Pak Dame yang bayarkan ke TBO mungkin ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi nanti kalau misalnya sudah kami pesankan, nanti ada tagihannya, nanti tagihannya itu saya kirim ke Mbak Lita sendiri yang akan membayar ke TBO. Begitu ya, termasuk pengiriman juga. Nanti Mas Amir bisa menceritakan deh, kalau yang Sipas itu bukan kami yang mencarikan pengirimannya ya. Apa namanya Mas Amir? Ekspedisi kah? Ekspedisi Iya, Pak. ya, Iya, ekspedisinya. ekspedisi. Nanti Mas Amir tinggal merintahkan kami aja, Pak Dame, jam segini, hari segini, tanggal segini mau ada datang ekspedisi ya. Kita Betul. siap-siap aja. Uang nggak ada, kita nggak berurusan dengan keuangan. Itu semuanya diserahkan kepada mahasiswa. Itu ya. Intinya kami siap membantu gitu. Ya. Tuh. Ini ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak. Di UT Ya. ada program pertukaran pelajar nggak sih, katanya gitu. Nah, itu Pak Dame tuh Mbak yang bisa jawab. Aku pun nggak tahu nih, ada apa nggak nih Pak? Ini informasi baru juga nih buat aku. Pak Dame lagi. Iya. Dengan adanya sekarang kan Mas Menteri ya, Menteri Pendidikan itu kan menggalakkan namanya kurikulum Merdeka Belajar itu ya. Salah satu itu ada 8 jenis sebenarnya itu mahasiswa bisa memilih. Ya, salah satu namanya ya sebenarnya pertukaran pelajar ya. Jadi nanti teman-teman bisa kuliah di Taiwan sendiri misalnya harusnya ya, dengan beberapa catatan persyaratan itu. Sebenarnya tidak apa-apa, nanti teman-teman yang berminat, kemudian yang sudah ada universitasnya yang mau dituju, silakan saja nanti melapor ke kita, nanti kita akan bantu untuk urusan perizinan dan sebagainya. Tapi yang pasti mungkin salah satu adalah universitas yang teman-teman akan tuju itu harus punya kerjasama dulu dengan UT. Ya, pertama nanti kita akan menjajaki dulu, mungkin ada perjanjian kerjasama dulu dengan universitas yang teman-teman itu mungkin di Taiwan gitu ya, atau di tempatnya Mas Amir, yang universitas tempatnya Mas Amir, ya, kita bikin MOU dulu, nanti baru teman-teman bisa istilahnya pertukaran pelajar ke universitas yang ada di Taiwan. Serasa itu ya yang ini cara untuk ini ya pertukaran pelajar. Jadi teman-teman bisa. Tapi yang pertama saya himbau untuk teman-teman yang ingin pertukaran pelajar, bahasa Inggrisnya harus diperkuat karena nanti kan ada tesnya juga ya. Betul. Dari universitas terbuka, ya. Jadi nanti teman-teman harus mempunyai nilai TOEFL yang sudah ditetapkan berapa, begitu. Misalnya begitu, teman-teman itu harus dimiliki dulu ya. Jadi memang ada standarnya ya Pak, ada kualifikasi, terus soft skill yang mumpuni untuk teman-teman yang ingin melakukan pertukaran pelajar. Ya, boleh. Itu ya guys, tolong disimak ya guys. Jadi kita nggak asal main pertukaran pelajar aja. Aku jadi mau nanya nih Pak, menarik sih itu Pak. Gimana? Itu ada ini nggak Pak? Ada kayak masanya gitu, maksudnya dalam setahun itu pertukaran pelajar di bulan apa? Kan biasanya kalau kampus lain kan kayak gitu ya Pak, maksudnya ada periodenya gitu Pak, sekitar 6 bulan kah atau berapa bulan kah, atau memang kayak visiting ke kunjungan aja gitu atau gimana Pak? Yang ini kan kalau mengikuti kurikulumnya ini artinya dia ke sana pertukaran pelajar misalnya untuk 1 semester begitu ya. Jadi nanti dia ada beberapa mata kuliah yang mau diambil, nanti dia di sana stay gitu ya. Itu mungkin harus sesuai dengan kurikulumnya itu ya di universitas yang dituju gitu ya.
Tetapi Hmm. kalau misalnya hanya pertukaran mau hanya studi banding lah, bukan pertukaran itu ya. Itu dua hal yang berbeda gini ya. Kalau studi banding saja mungkin tidak perlu jadwal-jadwal yang itu ya, yang disesuaikan dengan proses pembelajaran yang berlangsung di universitas setempat gitu ya. Oh. Dan ini untuk pertukaran pelajar, apalagi pertukaran pelajar ke luar negeri ya, nanti kan harus ada persetujuan dari Kementerian Pendidikan juga. Ya, nanti kita di UT biasanya kan mungkin diseleksi lagi gitu ya. Nanti kita akan ada izin-izinnya, semuanya harus lewat Kementerian Pendidikan, bukan langsung antara UT dengan perguruan tinggi yang lain kan gitu ya. Jadi tetap ada prosesnya yang harus ditempuh oleh teman-teman. Itu ya kalau misalnya pertukaran pelajarnya itu secara tatap muka. Tetapi ada juga sekarang yang kita tawarkan ya, Mas Amir dan Mbak Rita, itu pertukaran pelajar sistem perkuliahannya mahasiswa ini Mbak Rita nanti bisa ikut kuliah di Amerika, misalnya salah satu universitas yang ada di Amerika ya. Apa ya misalnya contohnya universitas yang kita kemarin sudah kerjasama itu, nanti itu ada satu lembaga di UT yang yang ngurusin itu. Oh gitu. Ya teman-teman nanti bisa mendaftar dulu, nanti ada tesnya, salah satu ya persyaratannya memiliki TOEFL gitu ya, nanti bisa kuliah di salah satu universitas yang sudah bekerja sama dengan UT itu, namanya ICE Institute ya, mungkin pernah dengar Mbak Lita? Belum sih Pak. ICE Institute itu dia itu semacam konsorsium ya Mas Amir, di Indonesia. Kebetulan Universitas Terbuka sebagai pendiri dan bisa dibilang ketua konsorsiumnya gitu ya, dan kantornya itu ada di Universitas Terbuka. Tapi sebenarnya itu adalah miliknya kerjasama dengan Kementerian Pendidikan ya. Ada beberapa universitas yang sudah ikut di dalamnya. Teman-teman mahasiswa misalnya Mbak Lita, kalau mau kuliah di UI, misalnya kalau dalam negeri nih ya, mau kuliah di UI tidak apa-apa. Nanti ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan oleh UI di dalam konsorsium itu. Dan Mbak Lita bisa mengikuti perkuliahan yang ada di UI. Itu kalau dalam negeri. Tadi saya bilang kalau mau di luar negeri juga sama, nanti dikelola oleh ICE Institute. Nanti mereka yang akan menyeleksi dan sebagainya. Kemudian nanti proses pembelajarannya semuanya itu mengikuti di universitas setempat. Tapi semuanya untuk itu masih pembelajaran secara daring ya. Iya. Secara web lah, mirip-mirip begitu. Tetapi nanti kuliahnya benar-benar dosennya, teman-teman belajarnya semua adalah mahasiswa misalnya di UI ya, mahasiswa UI gitu. Iya. Gitu. Ya sampai Nah, sini kalau sih. teman-teman ini ya, kalau teman-teman mau nanti boleh nanti kita sampaikan. Ini kayaknya pendaftaran udah lewat ya. Biasanya di awal-awal semester sih. Di awal-awal semester yang nanti akan datang di semester depan ya. Teman-teman yang berminat boleh silakan nanti kita tampung, nanti kita berikan informasinya. Pokoknya pasti setiap pemberitahuan dari UT nanti juga akan ditampung di Bapel, dan pasti juga Himas kalau dapat kabar dari Bapel kita juga bantu ikut mempromosikan kayak gitu. Ya, oke, keren. Tapi ngomong-ngomong untuk web sendiri ya Pak, karena kan sekarang kayak lagi daring. Sebenarnya dimanapun kan, di kampus manapun kita sedang memulai sistem daring. Termasuk di UT ini teman-teman UT tuh banyak yang ngeluh untuk sistem daring to web di Taiwan gitu. Kenapa jadi daringnya satu hari 3 mata kuliah? Kenapa enggak kayak seperti dulu gitu loh Pak? Semalam Sandi satu mata kuliah. Malam satu gitu ya? Kenapa nggak balik kayak dulu lagi? Itu kenapa loh Pak alasannya? Ada yang nanya nih. Untuk yang daring, dulu daring seperti itu juga? Sekali satu mata kuliah satu hari gitu? Iya, malam. Jam 9 sampai jam 11. Jadi satu minggu gitu. 3 kali kayak gitu. Itu berarti bukan pas Bapak ya? Pas Rita masuk? Bukan. Kalau saya sudah masuk di PPML, nampaknya sudah modelnya begitu. Dan setahu saya di Indonesia juga begitu. Web itu
memang 1 hari 3 mata kuliah ya Gitu. Jadi yang di distandarisasi ini. sama ya, Pak? Iya, sama saja di Indonesia juga begitu, di ini juga. Dan alasannya mungkin ini, alasannya adalah tutor. Oh Tutornya iya. itu atau dosennya itu kan kalau apa menyita waktu mereka cuma sehari gitu ya. Jadi Mm, inilah dipadatin jadi 1 hari. Itu iya. ya. Kemudian yang kedua dari sisi mahasiswa. Mm, Kalau misalnya itu setiap hari apa mungkin saya nggak tahu kalau di Taiwan ya. Kalau di Korea atau di Hong Kong itu mereka kan hanya liburnya Sabtu dan Minggu, bahkan hanya hari Minggu saja. mm, Itu yang menyebabkan kenapa tutorialnya apa namanya diambil 1 hari supaya tidak mengganggu aktivitas kerja teman-teman. Termasuk yang di Indonesia saya yakin benar alasannya adalah itu karena sebagian besar yang ikut tutorial ini kan adalah dulu yang ini ya yang menempuh program guru ya yang S1 PGSD. Kalau mm, misalnya dibuat tutorialnya di hari apa namanya Rabu, hari Jumat, kan mereka bertugas tuh ngajar. mm. Liburnya hanya hari Sabtu dan hari Minggu. Oh Itu iya. sih yang menyebabkan ini. Kemudian kemarin kalau tutornya ini kan sekarang lumayan banyak dari Indonesia ya Mas Amir ya. Kalau misalnya tutorialnya pada malam hari ya nggak semua tutor juga mungkin yang bersedia ya. Iya, Iya. betul-betul, Pak. Ah, Eh, Mungkin kalau sesama sesama di Taiwan mungkin bisa ya di hmm. itu ya di janjian dan sebagainya Mm, Iya, ya jadi itu. emang iya. kita mengikuti Eh, kalender akademik aja ya, Pak ya. Maksudnya dalam artian kan Bapak Ah, bergerak lewat kalender akademik. Terus kalau memang mungkin emang kasusnya memang case-nya beda sih, Pak. Maksudnya kalau di Taiwan memang teman-teman ternyata tuh hari Sabtu tuh nggak libur gitu kan, kebanyakannya gitu sih. Jadi crash-nya tuh sebenarnya di situ. Dan ya balik lagi ya, maksudnya dalam suatu institusi pendidikan pasti ada regulasi di mana ya kita ya, sebagai mahasiswa mau nggak mau harus mengikuti mengikuti regulasi itu ya. tersebut sih Bapak. Iya, jadi iya. ya kalau dibilangnya mungkin teman-teman banyak yang ngeluh ya kami juga minta maaf, tapi kan memang seperti itu adanya dari mungkin dari tadi kata Pak Dame juga bahwa banyak tutor juga yang dari Indonesia yang mungkin malam hari itu sudah waktu istirahatnya dari tutor-tutor tersebut, jadi dipilihlah ke hari yang dimana mungkin kalau dalam sampel keseluruhannya ternyata di belahan dunia lain bukan di Taiwan tuh Sabtu itu pada libur gitu ya. Jadi mungkin di fixnya tuh hari Sabtu sebagai hari to web lain. Mungkin seperti itu sih. Iya. Ah, itu bener sih. Kalau kalau menurut aku emang harus distandarisasi. Kalau misalkan dibeda-beda kan kita juga mungkin dari PPMLN atau dari bapaknya sendiri malah jadi bingung kan kalau misalkan dibeda-beda Iya, jamnya kayak gitu. Nah, ini ya mungkin pertanyaan benar-benar untuk Pak. Mas Amir nih. Eh, untuk pelaksanaan ujian semester depan, akan ada ujian full online apa offline? Silakan Mas Amir. Oke, kalau untuk semester depan mungkin nanti bakal dikabarin lagi online atau offline. Cuman kalau untuk saat ini di semester ini kemarin kan kita aku ada Mbak Lita juga ya. Jadi kita rapat bareng sama teman-teman Hima sama Pak Dame juga. Teman-teman gimana nih? Masa Bapak bisa nggak bikin offline ujiannya segala macam? Terus setelah dari rapat itu aku langsung kontak ke Pak Fajar. Pak Fajar itu untuk yang belum tahu Pak Fajar, mungkin di sini udah pada tahu semua ya. Jadi Pak Fajar adalah salah satu staf yang ada di KDI, gimana caranya kita bisa meminjam tempatnya dan fasilitasnya yang ada di KDI seperti itu. Cuman kemarin Pak Fajar sempat bilang ke aku bahwa ya sebelumnya mungkin meminta maaf kalau memang nggak bisa dipakai tempatnya, dalam artian gini, kata Pak Fajar banyak yang teman-teman ormas, maksudnya dalam artian ya organisasi masyarakat yang ada di Taiwan yang ingin booking lebih dulu dibanding kami dan itu dibatalkan gitu karena kasus COVID yang naik-naiknya yang ada di Taiwan, dan mungkin dari KDI juga tidak ingin memberikan resiko yang lebih bahaya kalau memang disatukan, apalagi kan kita nggak main-main ya, nyatuinnya itu langsung 80 orang gitu untuk suwo gitu kan, sedangkan
Yang kedua itu adalah terkait dengan fasilitasnya. Jadi kalau dari fasilitas tersebut kan, kalau kita kan melihat emang KDI kan tidak ada kayak fasilitas yang kelas ya. Sedangkan kita kan di sini membutuhkan seperti kelas yang dimana ada mejanya, ada tempat duduknya, terus kita bisa naruh laptop di situ, bisa belajar dengan, maksudnya bisa nulis dan segala macam. Dan itu kalau untuk dengan jumlah banyak tersebut, mungkin KDI memang tidak bisa memfasilitasi tersebut. Sedangkan kalau kita ingin mencari ruangan atau ingin mencari gedung sekarang banget gitu ya, ibaratnya yang aku tahu tuh dari pendahulu-pendahulu pemimpin pendahulu, maksudnya Koor Bapel tuh nggak bisa di Taiwan tuh nggak bisa secepat itu untuk ngebooking tempat gitu. Jadi memang sepertinya kita nggak bisa nih untuk semester ini. Cuman kalau untuk semester depan mungkin ini bakalan jadi diskusi kita terlebih lanjut akan seperti apa, karena di situ kan kita juga belum tahu ya tentang COVID-nya akan redanya kapan segala macam, karena ya mungkin aku bakal sharing lagi, mungkin Mbak Lita udah tahu juga bahwa tahun mungkin sebelum COVID masuk kali ya, itu tuh kita kan sempat offline kan, kita offline terus, Iya. terus kita udah booking gedung, itu aku diceritain dari koor sebelumnya sih, karena aku belum ikut join di Bapel. Ya ketika COVID-nya tiba-tiba naik, tiba-tiba ada COVID di Taiwan, ya mau nggak mau dana yang udah kita masukkan ke dalam gedung tersebut ya hangus dan berapa persennya segala macam. Dan itu adalah suatu hal yang, karena kan kita kan di sini kalau menghimpun dana teman-teman semua kan, kita tahu ya teman-teman bayar UO, uang pangkal, UK-nya segala macam, itu kan kita harus bertanggung jawab tentang hal itu kan. Dan kita nggak mau nih memberatkan teman-teman lagi untuk membayarkan UO-nya yang lebih besar, karena kan kita harus offline segala macam. Dan ketika udah bayar lebih besar ternyata nggak offline juga, nah kita nggak mau ngambil resiko tersebut lagi sih gitu. Jadi kayak malah jadi kasihan ke teman-teman, udah dikasih ibaratnya udah dikasih ekspektasi lebih, udah bayar lebih, tapi malah ujung-ujungnya online lagi gitu sih. Jadi mungkin ini ya jadi diskusi kita lebih lanjut sih untuk terkait hal ini gitu. Iya. Sebenarnya pertimbangan untuk offline dan online sendiri kita bisa tahu itu di pembayaran administrasi pertama pas masuk ke semester berikutnya. Karena kan Iya kalau betul. misalkan offline itu ada pemberitahuannya juga kan untuk bayar gedung atau apa kayak gitu. Iya betul. Jadi teman-teman yang belum jelas mungkin bisa dilihat dari pertama awal kita daftar, itu nanti akan ada pemberitahuan kita bayar apa aja. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Pak Damai mungkin ya Pak. Ya. Bapak bisa lebih dijelaskan lagi nggak Pak untuk sistem ujian mahasiswa baru agar lebih paham apa itu THE atau ujian semi offline dan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Ini Ya, mungkin anak maba yang kemarin kurang menyimak di klinik ujian itu ujian ya. Pak. Oke. Iya, baik. Terima kasih teman-teman mahasiswa baru. Kalau mau ini nanti tanggal 4 kita akan ada lagi klinik ujian lagi ya. Kalau memang mau memang mengikuti silakan aja masuk nanti ke linknya. Tapi tidak perlu lagi absen karena kemarin kan sudah absen ya. Nanti dapat sertifikat lagi dengan kegiatan yang sama, 2 sertifikat kan lucu ya. Iya. Jadi silakan nanti ikut saja ya teman-teman, yang bagi yang belum merasa mudeng ya bahasa Jawanya apa ya? Belum belum Paham? benar-benar paham benar gitu ya, nanti silakan mengikuti lagi. Tapi malam ini ingin saya jelaskan untuk semester ini kita ada 2 bentuk ujian ya. Yang satu THE. THE itu mungkin bertanya kepada kakak-kakak kelasnya. Mbak Lita ini udah berpengalaman ini, udah berapa tahun nih mengikuti THE ya. Jadi kalau THE itu dia nanti diberi waktu 12 jam ya untuk mengerjakan soalnya ya. Bisa malam, bisa mungkin siang, bisa juga pagi hari ya, tergantung pada teman-teman. Jangan melebihi 12 jam ya, dari sejak teman-teman itu klik naskahnya, begitu ya. Gitu ya Mbak Lita ya, nanti dihitung Iya Pak. sampai 12 jam. Ya, kemudian nanti teman-teman bisa mendownload naskahnya, kemudian BJU-nya, ada yang harus ditandatangani, begitu ya. Nanti itu diisi semua, dikerjakan. Kalau sudah selesai, semuanya di scan, boleh juga sih difoto ya, difoto pakai HP, kemudian dikumpulin, disatukan lagi, baru diunggah ya namanya ya, atau dikirim ke aplikasi THE. Nanti aplikasinya sudah kita siapkan. Nanti teman-teman bisa belajar lagi ya kalau ada aplikasinya udah bisa dibuka ya. Iya. Gampang kok masuknya ya Mbak Lida ya, the.ut.ac.id ya kalau nggak Iya, salah iya. ya.
nama Iya, linknya betul. ya. Nah, itu ya teman-teman ya, untuk bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, ujiannya namanya ujian online. Jadi ujian online semestinya kan ini ya, teman-teman datang ke suatu lokasi. Kalau Iya, ujian online yang benar-benar ya, kita iya, sediakan ruang komputer, komputer disediakan gitu ya, teman-teman tinggal ujian aja. Tetapi yang di luar negeri itu tidak mungkin kita laksanakan. Selain tadi Mas Amir menyampaikan nyewa tempatnya mahal lah gitu ya. Kemudian iya, saya yakin teman-teman juga terpencar-pencar kan di mana-mana ya. Mungkin susah iya. kalau mau kita sewakan di satu tempat. Jadi ujiannya itu namanya semi proctoring ya. Jadi online semi proctoring itu nanti teman-teman bisa ujian dari mana saja, yang pastikan apa namanya, jaringannya lancar. Itu aja yang utamanya ya. Jadi mau dari rumah, mau dari tempat manapun bisa mengikuti ujian. Apa yang perlu teman-teman siapkan? Yang perlu disiapkan itu minimal 2 alat itu ya, media apa yang perlu digunakan itu pertama, kalau misalnya teman-teman punya laptop satunya HP. Laptop Mm-mm. itu digunakan untuk mengerjakan soal. Karena Mm-mm. ujian semi proctoring online semi proctoring itu nanti ujiannya bukan ujian tulis seperti THE ya, bukan, tetapi nanti ujiannya itu pilihan ganda, choice ya, namanya choice ya, pilihan ganda. Jadi waktunya pun itu tidak 12 jam sama dengan THE, hanya 1,5 jam atau 90 menit ya untuk satu mata kuliah. Sehingga teman-teman benar-benar nanti waktunya itu dibatasi begitu ya. Jadi tadi ya, nanti teman-teman bisa mengerjakan naskahnya itu di laptop misalnya. Satunya HP itu tidak boleh mati karena itu adalah pengawas. Jadi kami nanti dari Jakarta tetap mengawasi. Jadi bukan online-online, enak dong ujian online bisa buka buku dan sebagainya. Enggak. Ini kita masih uji coba ujian online semi proctoring.